Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizul Haq dari kelas TL2A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode pengawasan SUTT atau SOTET untuk memenuhi tugas UTS saya mata kuliah transmisi dan distribusi. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama, pengertian ground patrol, sistem pelaksanaan ground patrol, dan petugas ground patrol, dan yang kedua, clean up inspection, pengertiannya, sistem pelaksanaannya, dan yang terakhir climber. Ya, apa sih ground patrol? Ground patrol adalah pekerjaan pemantauan atau pemeriksaan ruang bebas atau ROW, kondisi pondasi tower, kondisi lingkungan sekitar tower, dan komponen instalasi SUTT atau SOTET, serta pekerjaan pembersihan tower dan ROW. Pelaksanaan ground patrol dapat disebut sebagai petugas ground patrol atau PGP, berasal dari pihak PLN yang dikelola dengan sistem SLA atau Service Level Agreement. Jasa pemborongan, pekerjaan pengawasan SUTT atau SOTET atau ground patrol. Ya, sistem pelaksanaan. Sistem pelaksanaan ground patrol, poin-poin sistem pelaksanaan ground patrol yaitu sebagai berikut. 1. Setiap tiang atau tower dan span tower diperiksa secara periode minimal 1 kali seminggu atau disesuaikan dengan kondisi tingkat kerawanan dan atau kondisi geografis setempat. Yang kedua, peralatan kerja PGP dan standar kompetensi PGP harus memenuhi syarat SLA atau Service Level Agreement sesuai yang diatur oleh PLN. Dan yang ketiga, kriteria penyedia jasa pemborongan pekerjaan pengawasan atau pengawasan SUTT atau SOTET harus memenuhi syarat SLA atau Service Level Agreement sesuai yang diatur oleh PLN. Yang keempat, laporan pelaksanaan pekerjaan dan sanksi kepada pelaksana jasa pemborongan sesuai dengan SLA atau Service Level Agreement yang diatur oleh PLN. 5. Metode ground patrol dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pihak eksternal dan pihak internal. Setiap pihak mempunyai beberapa level tingkatan dan tugasnya masing-masing. Sistem pelaksanaan ground patrol dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ya, berikut adalah tabel sistem pelaksanaan ground patrol. Ya, selanjutnya keterangan. Penanggung jawab setiap level disesuaikan dengan proses bisnis ground patrol masing-masing unit wilayah PLN. Tiap-tiap unit wilayah PLN menerjemahkan tugas dan tanggung jawab tersebut ke dalam struktur organisasi di masing-masing unit. Pada pihak eksternal atau luar PLN, posisi level 2 atau koordinator PGP dapat diisi oleh koordinator PGP atau supervisor PGP sesuai dengan proses bisnis ground patrol masing-masing unit PLN. Pada pihak internal PLN, posisi level 1 atau pengawasan atau dapat disebut pengawas pekerjaan dapat diisi oleh supervisor jergi atau supervisor hartragi, koordinator BI atau supervisor operasi sesuai dengan proses bisnis ground patrol masing-masing unit PLN. Pada pihak internal atau PLN, posisi level 2 atau tindak lanjut dapat diisi oleh asman pemeliharaan, asman penyaluran atau manajer tragi sesuai dengan proses bisnis ground patrol masing-masing unit PLN. Pada pihak internal atau PLN, posisi level 3 atau evaluasi dapat diisi oleh asman renef atau asman engineering sesuai dengan proses bisnis ground patrol masing-masing unit PLN. Metode ground patrol bertujuan untuk mempermudah pengawasan kinerja petugas ground patrol. Saat ini PLN menggunakan sistem monitoring PGP dengan aplikasi Sritami atau sistem rute inspeksi transmisi, menggunakan smartphone berbasis Android dengan fitur GPS dan GLONASS. 3. Aplikasi Sritami dibentuk setelah evaluasi dari sistem monitoring yang sudah ada seperti metode waktu-waktu, gesek karbon, rotasi gembok, barcode, dan GPS dianggap belum optimal dalam memastikan PGP benar-benar melaksanakan inspeksi ke lokasi tower atau span tower dengan periode yang telah ditentukan dan belum dapat memastikan keakuratan hasil inspeksi yang sesuai kondisi real di lapangan. Yang keempat, aplikasi Sritami terdiri dari 3 komponen,
yaitu Srintami Mobile, Srintami Client, dan Srintami Server. Cara kerja aplikasi Srintami yaitu A. PGP melakukan inspeksi di tower menggunakan smartphone yang sudah terinstall aplikasi Srintami Mobile dengan radius maksimal 50 meter dari tower. Jika posisi PGP lebih dari 50 meter, maka aplikasi tidak dapat dibuka dan PGP tidak dapat melaksanakan inspeksi, sehingga PGP dituntut benar-benar melaksanakan inspeksi di lokasi tower. Kemudian, jika terdapat kondisi abnormal atau anomali, maka hasil inspeksi anomali harus disertai foto dokumentasi anomali tersebut. Jika tidak disertai foto, maka anomali tidak akan tercatat. Setelah melaksanakan inspeksi, PGP atau koordinator PGP membawa data inspeksi ke kantor GI atau Tragi untuk upload data ke aplikasi Srintami Client di PC atau personal komputer gardu induk melalui koneksi USB. B. Setelah data inspeksi dan foto dokumentasi terkumpul di Srintami Client, maka data tersebut ditransfer ke Srintami Server dengan koneksi LAN atau Local Area Network. Output dari aplikasi Srintami yaitu data rekap hasil inspeksi PGP dan foto serta grafiknya, waktu dan frekuensi inspeksi PGP, durasi inspeksi dan absensi PGP. Laporan tersebut dapat diakses melalui PC lain yang terhubung via LAN ke server menggunakan browser. Nah, berikut adalah tampilan Srintami Mobile di smartphone berbasis Android. Nah, ini tampilan Srintami Client di PC gardu induk atau Tragi. Kalau ini tampilan Srintami Server. Nah, tugas dan tanggung jawab petugas ground patrol. 1. Melakukan pemeriksaan komponen-komponen SUTT atau SUTET antara lain sebagai berikut. 1. Stup. 2. Chimney atau kepala pondasi. 3. Halaman tower. 4. Member atau besi siku atau bracing. 5. Plat sambungan rangka. 6. Mur dan baut tower. 7. Cat atau galvanisasi. 8. Pengelasan. 9. Baut panjat. 10. Penghalang panjat atau ACD atau anti-climbing device. 11. Plat rambu bahaya. 12. Plat informasi tower. 13. Kawat grounding. 14. Insulator. 15. Arching horn. 16. Konduktor. 17. Jumper konduktor. 18. Spacer pada penghantar. 19. Spacer pada jumper konduktor. 20. Aviation lamp. 21. Bola rambu. 22. Lampu indikator tower. 23. Kawah tanah atau GSW atau OPGW. 24. Jumper GSW. 25. Vibration damper. 26. Patok batas tanah tapak tower. 27. Row. 28. Jejaring pengaman atau Fangnet. 29. TLA atau Transmission Line Arrester. 30. Sailing and Cable atau Tower Transmisi SUTT SKTT. Yang kedua yaitu mengisi checklist ground patrol yang terdiri dari checklist mingguan dan checklist triwulan sesuai dengan kondisi SUTT atau SUTET yang sebenarnya. Checklist ground patrol dapat dilihat pada buku pedoman pemeliharaan saluran udara temuan tinggi dan ekstra tinggi. Yang ketiga, melaporkan hasil inspeksi tower kepada koordinator petugas ground patrol 1 kali seminggu dan dalam kondisi normal PGP melaporkan hasil pemeriksaan secara lisan, yaitu 1 kali sehari. 4. Membuat foto dokumentasi tower-tower yang diinspeksi dan foto dokumentasi kondisi abnormal yang ditemukan dan dilampirkan pada laporan ground patrol. Yang kelima, menjaga kebersihan halaman tapak tower. Yang keenam, melakukan penebangan atau pemangkasan pohon atau tumbuhan di luar row yang berpotensi menimbulkan gangguan dan yang tidak menimbulkan ganti rugi dengan pengawasan dari pihak PLN. Yang ketujuh, bila petugas ground patrol menemukan kondisi khusus atau emergensi tanah, tapak tower longsor, besi siku kaki tower bengkok atau putus, konduktor putus, tower roboh, dan lain-lain, maka PGP harus melaporkan secara lisan selambat-lambatnya 1 jam setelah diketahui dan dilengkapi dengan data yang rinci dan akurat disertai foto kondisi maksimum 1 kali 24 jam kepada koordinator PGP dan pengawas pekerjaan atau direksi pekerjaan. Yang ke-8, mencegah dan segera melaporkan kepada koordinator PGP dan pengawas pekerjaan PLN jika terdapat kegiatan yang berada di dalam ruang bebas SUTT atau SUTET seperti bermain layang-layang, kegiatan olahraga, mendirikan bangunan, mendirikan antena radio, dan lain-lain. Yang ke-9, membantu pihak internal atau PLN dalam melaksanakan perbaikan atau pergantian komponen SUTT atau SUTET seperti besi siku tower atau kawat grounding yang hilang atau rusak atau melaksanakan pencarian penyebab gangguan SUTT atau SUTET.
Yang ke-10, memeriksa dan melakukan pendekatan yang baik kepada penduduk setempat untuk menghentikan pemotongan tanaman tumbuh oleh yang diperkirakan akan menimpa konduktor atau kegiatan lainnya yang dapat membahayakan SUTT atau SUTET. Kemudian segera mencatat dan melaporkan kepada koordinator PGP dan pengawas pekerjaan. Tugas dan tanggung jawab koordinator petugas ground patrol. 1. Mengawasi dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan kualitas pekerjaan petugas ground patrol. 2. Merekap hasil inspeksi PGP atau checklist dan foto dokumentasi. 3. Membuat laporan ground patrol dan melaporkannya ke pengawas pekerjaan dan direksi pekerjaan setiap 1 bulan. Yang keempat, mengkoordinir dan mengatur jadwal pelaksanaan pekerjaan petugas ground patrol baik untuk pekerjaan rutin atau sesuai permintaan pihak PLN. Apa sih clean up inspection? Pekerjaan pemeriksaan SUTT atau SUTET secara visual dalam keadaan bertegangan yang dilakukan terhadap seluruh komponen SUTT atau SUTET dengan cara memanjat dan jika diperlukan dapat dilakukan pengukuran atau pemeriksaan lebih detail. Sistem pelaksanaan clean up inspection. Yang pertama, setiap tower dilakukan pemeriksaan secara clean up minimal 1 kali per 5 tahun atau tidak terbatas sesuai dengan kerawanan dan kondisi SUTT atau SUTET setempat. Yang kedua, petugas clean up inspection dapat dilaksanakan oleh regu PDKP atau petugas yang berkompeten dan bersertifikasi pengenalan PDKP dan clean up inspection. Yang ketiga, untuk memenuhi standar ketiga, maka setiap climber yang melaksanakan CUI diawasi oleh seorang pengawas pekerjaan dan seorang pengawas ketiga. Yang keempat, peralatan kerja clean up inspection. Peralatan kerja terdiri dari teropong, ranking meter, kamera digital, checklist pemeriksaan dan alat tulis, tanda pengenal, peralatan ketiga atau sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, metode pelaksanaan clean up inspection terdapat 2 pilihan sistem pelaksanaan, yaitu pelaksanaan clean up inspection atau CUI dengan climber dari pihak luar dan clean up inspection CUI dengan climber dari PLN. Sistem pelaksanaan CUI dengan climber dari pihak luar dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, berikut adalah sistem pelaksanaan clean up inspection atau CUI dengan climber dari pihak lain. Keterangan. Penanggung jawab setiap level disesuaikan dengan proses bisnis clean up inspection masing-masing unit wilayah PLN yang menggunakan climber dari pihak luar. Tiap-tiap unit wilayah PLN menerjemahkan tugas dan tanggung jawab tersebut ke dalam struktur organisasi di masing-masing unit. Pada pihak internal, posisi level 1 atau evaluasi dapat diisi oleh Asman Engineering, Asman Renef, atau Asman penyaluran sesuai dengan proses bisnis CUI masing-masing unit PLN. Pada pihak internal, posisi level 2 atau tindak lanjut dapat diisi oleh Asman pemeliharaan atau Asman penyaluran sesuai dengan proses bisnis CUI masing-masing unit PLN. Nah, berikut adalah sistem pelaksanaan clean up inspection atau CUI dengan climber dari PLN. Keterangan. Penanggung jawab setiap level disesuaikan dengan proses bisnis CUI masing-masing unit wilayah PLN yang menggunakan climber dari internal PLN. Tiap-tiap unit wilayah PLN menerjemahkan tugas dan tanggung jawab tersebut ke dalam struktur organisasi di masing-masing unit. Pada level 2 atau koordinator PDKP dapat diisi oleh Asman PDKP atau supervisor PDKP sesuai dengan proses bisnis CUI masing-masing unit PLN. Pada level 3 atau evaluasi dapat diisi oleh Asman Engineering, Asman Renef atau Asman penyaluran sesuai dengan proses bisnis CUI masing-masing unit PLN. Pada level 4 atau tindak lanjut dapat diisi oleh Asman pemeliharaan atau Asman penyaluran sesuai dengan proses bisnis CUI masing-masing unit PLN. Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab climber. 1. Melakukan pemeriksaan komponen-komponen SUTT atau SUTET antara lain sebagai berikut. 1. Member besi atau bracing. 2. Plat sambungan rangka. 3. Mur dan baut tower. 4. Cat atau galvanis. 5. Baut panjat. 6. Avasian lamp. 7. Lampu indikator tower. 8. Kawat grounding. 9. Insulator. 10. Ikatan insulator. 11. Fitting insulator. 12. Arching horn. 13. Suspension atau tension clamp. 14. Konduktor. 15. Main span compression joint. 16. Repair sleeve. 17. Spacer pada pengantar. 18. Spacer pada jumper konduktor. 19. Jumper konduktor. 20. Armor rod. 21. Vibration jumper. 22. Counterweight. 23. Kawat tanah atau GSW atau OPGW.
24 konduktor penghubung kawah tanah, 25 jumper GSW, 26 bola rambu, 27 box join OPGW, 28 row, 29 TLA atau transmission line arrester. Yang kedua, mengisi checklist clip up inspection sesuai dengan kondisi SOTT atau SOTT yang sebenarnya. Checklist up inspection dapat dilihat pada bawah pedoman pemeliharaan saluran udara tegangan tinggi dan ekstra tinggi. Yang tiga, membuat foto dokumentasi tower-tower yang diinspeksi dan foto dokumentasi kondisi abnormal yang ditemukan. 4. Melaporkan hasil inspeksi kepada manajer unit PLN masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Tetap di rumah saja, jaga kesehatan, dan selalu cuci tangan. Dan selamat berpuasa, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.